muamalah. Kalau magdo, apa saja nggak boleh kecuali yang diperintahkan. Ada perintahnya mbak, seperti sholat maghrib 3 rakaat, jangan kau tambahi 1 jadi 4 rakaat. Subuh 2 rakaat jangan kau tambahi lagi. Itu magdo. Apa yang dilakukan mesti baik, tidak boleh kecuali yang diperintah. Tapi muamalah berbeda. Apa saja asal baik itu boleh, asal nggak ada larangan. Jadi kalau tali yasin itu nggak ada zaman Rasulullah. Oke, kamu kan cari perintah, larangannya ada nggak? Nggak ada ya udah. Itu muamalah, larangannya nggak ada. Karena magdo perintahnya, kenapa dia mesti pakai magdo? Perintah itu nggak cukup umur 63 tahun itu banyak hal yang dilakukan Rasulullah, nggak cukup. Nah, pasti cari aja larangannya. Nah, begitu, kalau larangannya ada berarti jangan dilakukan. Berarti nafsu wonten itu harus jadi bahasa itu. Iya, linguistik. Maksudnya paham temen. Penafsiran kan, penafsiran yang jendean itu betul tajwid. Oh, nah alif koyo ini, bentuknya koyo ini, itu penafsiran biasa. Dan semua kiai mesti berdasarkan tajwid. Tapi kalau penafsiran sih seperti filsafat, kau dengan tajwid. Dia pakai nada lurus. Kalau setiap orang menafsirinya berbeda satu sama lain, Enggak apa-apa, tergantung dia meyakini. Enggak apa-apa. Bisa diartikan apa? Bisa diartikan mampu. Tapi kalau di depan kita ulang, bisanya. Kalau kita sendiri mampu nggak apa-apa, berarti kau pawang kan? Tapi kalau bisanya itu kau katakan racun, berarti kau menghindar kan? Itu beracun itu. Bisa aku mampu. Penafsiran begini, tergantung visi-misinya Pak. Saya nyuruh Anda untuk beli minyak, saya nyuruh Anda untuk beli roti. Nah, kemudian saya kasih uang, lantas Anda berangkat tanpa ngomong sama saya. Apa yang dia lakukan setelah bulan balik lagi? Terus minyaknya naik harganya. Nah, rotinya roti apa? Penafsiran cuma satu kawal kan. Kalau rotinya, Anda visi-misinya sudah jelas. Rotinya sudah jelas roti tawar. Ini kalau minyak mahal ditawar atau mungkin di mulai lebih ini ya. Itu cerdas. Sejalan dengan visi misi kita berapa? Sama dengan jihad. Maka disebut jihadlah kamu. Ya, sebenar-benarnya kamu jihad. Jihadnya Anda gimana? Sesuai dengan talenta masing-masing. Anda jihadnya gimana? Saya berjuang terus, batin tulang untuk anak dan istri. Oh iya, iya. Saya bela ini, guru saya diorang, saya jihad sekarang dia kondisinya saya itu memang gurunya lagi terlalu ini. Jadi sama ya. Saya ngaji ini mencari kebenaran jauh-jauh dari Tangerang ke Surabaya. Dia Pak. Kan sebenar-benarnya dia rekondisinya seperti apa? Kondisi dari tangan. Di surat Al-Hajj, tidak aku persulit dalam beragam, maka jihadlah kamu yang sebenar-benarnya. Nah, kalau di Indonesia ini tidak ada kerusuhan, tidak ada musuh, lantas jihadnya seperti salah satu juga yang untuk melindungi presiden. Nah, itu sudah tidak benar. Karena presiden kalau sudah ditetapkan berarti tetap di salah satu hukum iman itu adalah percaya kepada takdir. Saya pengagum Prabowo, tapi saat takdir itu berubah menjadi Jokowi, saya harus balik spirit mengingat Jokowi dan mendoakan. Karena salah satu hukum iman, tidak iman kita kalau tidak percaya takdir. Nah, kalau orang sedang mau gebu-gebu Jokowi juga jadi presiden, mau digulingkan gini, tidak bisa di politik itu, tidak bisa di apa, tidak bisa. Sudah takdirnya begitu kok masih aja nggak terima, berarti dia bukan orang yang beriman karena tidak percaya kepada ketentuan yang dibikin Allah. Mereka katakan mereka bukan orang yang beriman. Jangan sakit hati kalau tak jabarkan. Saya itu mengagum
dia nak ngomong itu musuh presiden itu dapuran itu lurah dia ambil dia saya tidak aku tidak berusaha meminta maaf diriku kepada Jokowi dengan cara mendoakan. Kemudian juga terima musuh Jokowi umum iya kan lucu aja kalau pada anu penjahin makanya ya karena kita orang beriman harus meneliti dalam ruang kita. Oh, jadi begini dua presiden Jakarta, politik nasional, wibawa, kalau lurah gue ganti lurah gue, mau di Vienna saya gitu ganti Pak Jokowi tak dulu juga lah. Kalau musim ini yang mau tak libat sementara enggak lah pimpinan kita itu maskot kita otomatis itu kewibawaan negara kita nggak boleh. Itu ulama wal umarok saling mendoakan. Kalau ulama umarok itu ulamanya juga harus mendoakan. Tidak bolehlah kita harus legowo jadi hati, punya hati kok tak legowo. Kalah ya kalah. Terus saya ini ketua KPPS Pak begini. Sopo warga sih nggak ngetuk aku. Malah Prabowo itu pitu. Aku isin kok lagi iki lho gagalan. Aku mulai. Ya apa kok sama dibelah yo wis kalah. Sosok Gus Santo tidak tahu kalah loh, mari kalau kalah kok Jokowi berarti ngakon niku, ngakon niku sampai pilihan Allah gak kena digantau lagi. Tapi makanya izin aku ngomongnya Allah aja Gus, Allah. Asli kok izin Gus. Dole aku seminggu. PPN aku sampai gak gelem terima bayaran kok PPN. Biro enak hasil izin pola. Untuk itu. Aku menterung itu. Jadi toleransi belajar dari agak dari susah. Lewat tempat dua aku. Ayo itu tak pikir-pikir ya. Ada butuh. Kalau dihubungkan dengan rasa kecurangan itu, kalau dihubungkan dengan kecurangan, apapun bentuknya kalau itu juga kecurangan. Aku halalkan strategi dalam berperang. Allah sudah menyatakan Quran salah itu gak pintar berperang, gak pintar strategi untuk salah itu. Makanya kan masih mantap presiden. Allah juga menghalalkan strategi. Di setting itu Allah menghalalkan untuk suatu tujuan dan maksud ideologi yang harus kita lakukan ke arah mana. Jadi kecurangan itu tidak bisa dikatakan dosa besar. Yang memang bagaimana syarat Broto Yudo Krisno nggak jauh mati 5 lawan 100, bagaimana bisa bunuh yang Bisma, bagaimana bisa bunuh Adipati Karna, bagaimana bisa bunuh Prabu Salya dan Durna yang nyata-nyata mereka di atas Pandawa semua. Bisma tidak akan pernah bisa dibunuh sampai kehendak kematiannya sendiri. Pintar Krisna. Apa sepatutnya kamu melawan cucumu seperti itu kakek Bisma? Mestinya kamu ingin dikenang sepanjang masa. Saat Drupadi kamu telanjangi kemana kamu? Ada tuh di tempat. Kenapa kau tidak melindungi cucumu? Saat Pandawa dibuang ke hutan Kandaka 12 tahun kemana kamu? Kenapa kamu gak gondel dan notabene itu juga cucumu? Sekarang ini berantem itu. Tega kamu berhadapan cucu itu. Jadilah orang yang berbudi mulia. Hei sang raja, yang pilih tanding, kalau tak ada tandingannya di dunia ini kecuali aku tak boleh berperang. Jika aku boleh berperang di dalam Pandawa Bharatayuda, maka kau lawan. Mati semua Pandawa, kau yang akan kuhadapi. Jadi percuma kau hidup kita. Jadikan dirimu berbudi mulia. Bilang Sri Kandi suruh lawan aku. Karena kelemahanku di Sri Kandi, dia titisan dari kamu. Aku tak akan bisa menghadapi. Iya, oke, menang deh. Orang pintar itu mau strategi dalam berperang. Diambil bawahannya, rogoh hati ini satu. Bagaimana kau jadi seorang kakek yang berbudi, berbudi mulia? Bagaimana?
Ngedepi Karno itulah idola Niku Sabon Adipati Karno. Seorang kakak yang mulia kalau ngedepi tunai. Kenapa engkau buang aku ibunda? Sebetulnya Pendawa 6 orang saya kakak terakhir. Sekarang saya dari kecil dioponi Duryudono. Saya dari kecil Kurawa yang ngasih kedudukan aku. Hingga saya dimuliakan. Sementara saya sama adik-adik dihina, kusir krepot. Seorang anak yang nggak tahu diri. Saya dihina dari dulu. Saya dihina. Meski saya tahu itu adik-adik saya. Sampai sekarang pun dia menghina saya. Memandang sebelah mata hingga aku cari ilmu kesaktian hanya untuk nandingi adik-adikku. Sekarang aku berada di atas daun. Kenapa engkau buang aku bunda? Yang notabene saya akan berada dengan adikku sendiri coba. Nangis enggak itu? Tapi akhirnya budaya dirangkul. Satu adik Pendawa tetap 5. Mati salah satu antara aku dan Arjuna. Tetap 5. Nangis. Dia utuh. Aku kakaknya yang mengalah sudah. Dia utuh. Aku kakaknya yang mengalah sudah. Dengan dirangkul meneteskan air mata Dewa satu. Saat perang tanding sebetulnya bisa dikalahkan itu. Bojone diempakno dengan bersimbah darah yang nahan melihat adiknya menang menuju cekakaan sambil meludahi Krishna ngomong jangan keterlaluan kok. Dia kakak kandungnya. Wah, Arjuna langsung ramas ke dia masih. Berarti Pandawa tetap jaya akan dikenal sebagai rasa. Meski aku kakakmu yang jadi korban Siwa Satria itu idola yang Bung Karno ya idola saya. Adipati Karno tanding. Tanding itu Arjuna dengan nafsu membunuh dia ngomong Arjuna. Ayo katanya kamu sakti Arjuna ini. Kalau kau bisa bunuh aku kau lihat perjuangan itu. Kayak Dewa Satria inilah yang dipakai Adipati Karno banyak diidolakan seperti Bung Karno. Mengidolakan Adipati Karno seperti Gajah Mada, Sri Haji Joyoboyo mengidolakan Adipati Karno termasuk saya mengidolakan Adipati Karno. Nah itulah biarpun dia berpihak nang musuh, tetapi dia mengalah kamel dilipat habis itu. Dia senyum adiknya menang, waktu sampai adik itu sambil menjaga Gus. Saat Panglimane yang Gono itu Nakulo Sadewa itu meh dipanah musuh itu Kajungilan cewek sing nyantap panah itu Adipati Karno mas ada lengah itu mari nyantap suak-suak karo di Jarno mati kepinginan kalau dampingnya di event selamat itu meski untuk kiamat adikku muku selamat meski tidak didoni apa itu itulah yang akhirnya tanya sama ibunya kenapa bunda nggak ngomong kalau ibu kakak nangis karena air kok tega berpuluh-puluh tahun sampai setua ini kau nggak tunjukkan itu. Nah, untuk Dewa itu gede Nabi Muhammad ini sampai mana detik ini tak supakan wong nak wis tuwa koyo bunda ora tambah nafsu ora bakal iso nyimpen rahasia sampai sesuk akhir zaman itu. Makanya kadang-kadang kebijakan banyak leluhur kita ini. Kadang kita lupa sering mencari kebijakan di tanah. Pada Rasulullah menyatakan ulu misi perjalanan itu sampai dengan juta berat. Tentang dari Cina, iya Cina dari mana? Kalau di sini bin putranya yang melahirkan orang Melayu, orang Cina kan yang keren. Sekali-sekali Rasulullah tak bilang Cina, lu mau bisi. Oh iya kan orang Cina, ulama Cina. Kalau ulama Gresik, ya gejala itu sampai dengan di Jawa.
Nakalku aku wong Jawa, ngomong gini gendeng nggak? Bukan Melayu, Simbinmu itu adalah yang menurunkan orang-orang Asia.